Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Karimah. Di sini saya akan membahas tentang politik, di mana ramai diperbincangkan oleh masyarakat terkait pemilu 2024. Di video kali ini, saya bersama dengan dua rekan saya, yaitu halo, aku Sherlovian Fitria Rashida. Halo, saya Emriski Hidayatullah. Selamat menyaksikan. Konsep video kali ini juga akan berbeda. Di sini kami akan berinteraksi langsung dengan tokoh masyarakat. Kami akan bertanya tentang politik di tahun ini. Dan narasumber kami kali ini yaitu Bapak Sabtugi. Dan Bapak Sabtugi ini tokoh masyarakat yang ada di Desa Klaseman. Langsung saja kita dengarkan tanggapan dari Bapak Sabtugi. Mari. Di sebelah saya ada dari Pak RT ke kelas mana, bisa perkenalkan diri dulu, Pak? Nama saya Sabtugi, ya, RT 10 RW 5. Jadi Pak Sabtugi ini mewakili dari RT kelas mana ya, untuk kita mintai pendapatnya tentang proses pemilu nanti di 2024. Saat ini kan marak sekali pemasaran dan iklan politik melalui media sosial maupun media offline. Ya. Menurut Bapak itu lebih efektif pemasaran menggunakan media online atau offline? Jadi menurut saya pribadi ya ini ya efektif saja karena memang zamannya Iya, memang gimana teknologi. masa medsos seperti itu ya nggak bisa, rasanya nggak bisa ditolak atau ya. Saya kira biasa-biasa saja masyarakat sudah tahu hal itu ya, bahwa memang masanya seperti ini. Kalau tidak melalui medsos dari apa sekarang akan itu kan ya. Terus kan kalau lewat media sosial tentunya nanti antara akun berita yang satu dengan yang lainnya itu kan pasti kan berbeda untuk memberikan berita mengenai politik pemilu 2024 ini. Terus juga ada mungkin nanti bisa menimbulkan hoax-hoax. Nah, itu gimana pendapat Bapak? Betul ya. Sekarang itu memang banyak media ya. Tentunya banyak istilahnya konten Generator. ya. Itu antara satu dan yang lain itu tentu ya tidak sama memang. Tidak sama, dan bahkan ya itu ada hoax, memang ada hoax yang di luar sudah, menurut pribadi saya, di luar nalar otak sudah. Artinya yang medsos sekarang ada yang ngawur, ada yang tidak dengan fakta kenyataan itu, ada yang diberitakan itu loh. Banyak kan, ada seperti itu, memang banyak itu, ada, bukan banyak ya, gitu loh. Sudah. Makanya kita kan harus lebih bijak ya, Pak, dalam memilih berita. Bisa memahami lah mana yang hoax, mana yang betul. Kita harus kritis terhadap itu. Iya. Biar tak gampang terpengaruh oleh hoax-hoax itu tadi. Iya, betul. Iya, dan memang saya kira masa seperti ini masyarakat itu ya banyak sudah cerdas memilah-milih mana yang hoax atau tidak. Dan saya kira tidak seperti zaman dahulu, orang yang dulu bisa dipengaruhi untuk memilih salah satu partai aja itu bisa dipengaruhi. Sekarang itu sulit untuk mempengaruhi seseorang, itu sulit karena mempunyai hak sendiri dulu masalah pemilu ini. Sekarang aja ya, dalam satu keluarga biasa berbeda, tidak masalah. Misalnya istri anaknya tidak sama pilihan, itu oke, nggak apa-apa. Menurut saya pribadi loh ya, tidak harus sama. Yang penting tidak terjadi kontrol antar keluarga, begitu aja. Ya, setiap individu kan memang punya hak pilih masing-masing. Kan nggak harus ya, masyarakat juga kan itu tadi pinter kan dari sekarang. Ya, saya kira sudah cerdas masyarakatnya ya. Sudah semua kebanyakan sudah jadi tidak gampang terpengaruh berita-berita bohong itu tadi kan. Ada gak Pak sejauh ini pilihannya Bapak yang mempengaruhi, maksudnya pengaruh dari media sosial yang menjadi pacuan untuk pemilihan kedepannya ini untuk Bapak?
untuk saya pribadi ya, Iya. saya kira biasa setiap apa orang individu ya, setiap orang itu mempunyai hak pilihan sendiri ya. Saya kira biasa-biasa saja ya. Untuk saya pribadi ya memang harus sebagai warga negara ya, itu harus memilih di antaranya calon yang ada. Ya, di antaranya. Itu lagi Pak, sekarang kan ada isu-isu yang kurang enak sebetulnya ya Pak. Ya. Kayak dinasti politik dari Jokowi itu, bahkan anaknya sekarang maju juga kan Jokowi sebelumnya di PDI kan Pak. Ya. Nah sekarang anaknya itu kan pindah ke kubu sebelah. Ya. Ada anggapan sekarang itu bahwa Jokowi itu ingin membangun dinasti gitu Pak. Ya. Menurut pendapat Bapak itu gimana? Apa benar seperti itu apa gimana Pak? Ya memang saya pernah membaca dari website masalah dinasti itu Iya. ya. Saya tidak paham itu ya, dinasti itu yang saya tahu ya, itu yang bagaimana pemimpin ke depan itu. Saya tidak melihat apa itu turunnya, cucunya, anaknya yang menjadi penggantinya besok. Yang penting untuk bangsa dan negara Indonesia itu saja. Jadi tidak perlu kita masalahkan saja dari pribadi lah. Ini mungkin tidak sama. Ya. Mungkin untuk saya pribadi tidak ada masalah. Ya dong. Kita kan sudah pengalaman berapa tahun kita bisa merdeka. Ada pertama presiden ya Soekarno, ini berapa tahun? 2 tahun, tidak salah 27 tahun. Soeharto 32 tahun. Apa ini dinasti? Ini kan terlalu lama. Sekarang ini demokrasi. Demokrasi ya pilihan rakyat. Apalagi dibatasi 2 periode ya sekarang. Ya itu 2 periode itu sih. Kalau memang ada undang-undang yang memungkinkan untuk berikutnya misalnya sampai 3 kali, nggak masalah kalau memang undang-undang itu seperti itu. Ya sekarang masih 2 periode ya, setiap pemimpin ya. Nggak masalah saya kira. Bukan karena dinasti dan itu ya. Iya. Dinasti itu yang mendekati ke apa ya, kekuasaan seperti raja turun itu enggak sampai di situ, masih biasa-biasa saja menurut saya seperti itu. Itu ya. Prosesnya juga kan bukan semerta-merta kemauannya Jokowi kan. Ya, betul. Juga melalui pemilu kan. Betul. Itu tidak ada nanti tanya. Kalau dulu ya berjaman Soeharto Orde Baru itu yang memilih. Ya, bukan masyarakat kan ya. Bukan masyarakat yang menentukan bisa sudah. Ya toh. Kalau sekarang masyarakat langsung, saya kira demokrasi ini saya kira cukup berjalan kan gitu. Ya, masyarakat kan yang memilih. Kalau dulu kan ditunjuk. Ya. Ini jadi gubernur, ini jadi kan dari presiden sampai kepala desa yang memilih kan rakyat langsung. Ya, langsung. Jadi kemungkinan dinasti itu tidak ada sekarang ya. Iya, saya kira tidak ada karena betul-betul demokrasi sudah menurut saya gitu. Karena dilihat dari pemilihannya juga kan. Ya. Iya itu tadi sudah masyarakat yang langsung memilih, bukan lagi perwakilan lagi yang masyarakat langsung. Cuma yang jadi masalahnya itu ada isu kan bahwa MK-nya yang memutuskan itu pamannya dari Gibran itu sendiri. Iya, saya pernah itu ya karena ketua MK-nya ini pamannya Gibran ya. Terus presidennya ya mungkin saja ya bisa terjadi katanya begitu di masyarakat kan. Iya. Seperti MK-nya dipengaruhi oleh presidennya supaya dituliskan 40 tahun kurang lebih lah, itu harus bisa kan gitu. Seakan-akan itu menuju ke satu orang gitu, anggapan masyarakat itu seperti itu Pak. Ya memang tidak ada lagi sudah, mana ada lagi bupati atau gubernur yang dekat dengan keluarga presiden lah. Kan itu memang nggak ada lagi itu sudah. Jadi dibuat isu oleh masyarakat ini wajar-wajar saja itu, karena satu ya Gibran pernah menjadi wali kota dan anak presiden lagi. Nanti ada lagi suara mantunya juga jadi wali kota di Sumatera. Kan itu pilihan rakyat sudah. Yang memilih rakyat, Gibran jadi wali kota jadi dipilih oleh masyarakat. Ya, sebetulnya sih kalau Ya, cocok pilih, tidak cocok tidak usah memilih kan sebetulnya ada masyarakat itu dikasih itu ya. Kalau memang tadi
kalau memang cocok sama Iya. keinginan masyarakat gitu. Betul. Ya. Dipilih, kalau tidak cocok ya tidak usah pilih diperpanjang kayak gitu aja ya. Hmm. Ya paling gampang itu. Dan apapun itu, apapun presiden, gubernur, bupati, kepala desa, itu aja biasa saja kok. Tingkat kepala desa aja sekarang Iya. banyak ricuhnya. Iya, apalagi presiden, ya. Tingkatannya se-Indonesia dicalon duduk. Iya pasti ada. Saya baca berita itu banyak ya yang mencaci maki seorang presiden. Sekarang ya undang-undangnya sudah nggak ada itu ditarik ya. Kalau dulu zaman Soeharto saya kira ya kalau sampai nyinggung seperti itu terang aja hilang itu. Dulu kan ada apa itu orang-orang hilang itu loh. Iya. Apa istilahnya kalau dulu. Terus Ya pokoknya tidak kalau sudah menyinggung perasaan pemimpin zaman dulu apalagi Pak Harto hilang sudah. Gitu yang saya tahu itu loh. Saya nututi masih Orde Baru itu. cuman kan sekarang kan demokrasi benar-benar jalan ya Pak, kayak Ya. yang kayak tadi itu sudah yang menghina Jokowi kan banyak Pak. Tapi buktinya kan mereka tidak hilang, ini kan sekarang masih ada yang mencaci, masih ada. Iya. Kalau beda sama zaman Soeharto emang iya, pernah baca juga Pak, kalau menghina Soeharto hari besoknya hilang mesti gitu sudah katanya. Sampai akan pengalaman di zaman Soeharto ya Pak. Ya tahu lah. Tahu. Tahu lah. Saya waktu itu masih Orde Baru ya. Jabatannya berkecukupi sama partai organisasi anggota pokoknya saya sebagai pemilih ya itu udah milih partai yang mesti milih apa partai gitu aja. Terus ini pas bagiannya apa? Habisnya Pak Soeharto sama habisnya Pak Soeharto? Habibie. Itu udah masuk pemilu berarti. Belum. Habibie itu kan Melanjutkan. ya dari wakil presiden Soeharto yang terakhir dan dilanjutkan oleh Pak Habibie sebagai wakil. Terus ada Gus Dur gantinya. Gus Gus Dur Dur itu masih belum di masyarakat ya, Pak? belum masyarakat, belum rakyat yang milih. Tapi masih MPR gitu. Baru Ya, di SBY kayaknya. Mulai SBY ya. SBY ya. Mulai SBY itu sudah masyarakat maksimal. 2004. Ya. Iya 2004. Ya, 2004. 2009. Heboh berarti netizennya. Ya, soalnya kan dulu kan juga media sosial nggak terlalu ini kan, Betul. beda dengan sekarang. Ya, Jadi dulu tuh beritanya mungkin banyak isu, tapi nggak nggak mudah seviral, nyebar, iya, ya. mudah nyebar. Iya. Sedangkan sekarang adanya media sosial tuh kayaknya apa-apa pasti udah nyebar. Padahal mungkin ya kalau Gibran jadi wakil presidennya, tapi mungkin bisa lebih mudah gitu ya Pak buat berinteraksinya. Kan presidennya kan Pak Prabowo, Ya. terus ya capresnya, wakil presidennya, presidennya kan Pak Prabowo, terus wakil presidennya Gibran gitu. Kalau seandainya terpilih kan mungkin bisa lebih baik ya sih Pak buat kedepannya. Maksudnya interaksinya gitu, buat apa sih, buat berinteraksi dengan Pak Jokowi, dengan sebagai presidennya sebelumnya, progres kedepannya gitu. Ya, iya, ya bisa. Saya kira bisa kalau memang misalnya apa yang sudah menjadi program Jokowi ya saat ini bisa saja dilanjutkan dengan Prabowo atau Gibran tadi. Kalau memang ini jadi, gitu lah. Karena politik ya macam-macam ada. Yang penting tujuannya itu yang untuk masyarakat dan bangsa gitu aja dan gitu kan ya. Tapi kan visi misinya kayaknya Prabowo sama Ganjar hampir sama kayaknya, mau melanjutkan programnya juga. Ya, saya kira mas saya banyak membaca juga ya di medsos itu ya. Ini saya sering lihat apa survei Iya. itu antara Prabowo Ganjar itu memang saling bersaing. Iya. Anu di medsos ya, membaca seperti itu. Kalau dibanding dengan Anies misalnya. Ya karena itu mungkin itu tadi pengaruhnya Pak, karena kan banyak juga masyarakat yang ingin kayak pembangunan infrastruktur yang dilakukan Presiden Jokowi itu kan berkelanjutan ya Pak.
nggak putus ganti presiden mas, nggak dilanjutkan ya. Apalagi kan ini ada pembangunan IKN, IKN. iya, ya itu mungkin itu yang jadi masalah. Seandainya nanti ya program Jokowi ini tidak dilanjutkan, jelas negara itu kan apa namanya? Iya, artinya banyak bangunan yang macam itu sudah dialami oleh Pak SBY. Pak SBY itu selama 2 periode itu banyak sekali itu bangunan yang mangkrak itu sudah kelihatan sekali bisa dibaca oleh masyarakatnya seperti itu. Tapi jangan seperti itu ya. Walaupun diperubah dan apa dirubah, tetapi ya makanya pembangunan untuk bangsa dan masyarakat itu harus berjalan kan itu kan. Harus berkelanjutan. Harus berkelanjutan terus. Baik ya Pak, mungkin cukup segitu dulu pertanyaan dari kami ya Pak. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf mengganggu ya Pak. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih kembali yang sama-sama ya untuk adik-adik mahasiswa supaya ya berjalan dengan baik. Amin. Baik, sekian dari kita semua hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun sikap. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembahasan kami bersama tokoh masyarakat tadi dapat disimpulkan bahwa pemasaran politik ini sudah tepat menggunakan media sosial karena dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Tetapi kita sebagai masyarakat juga harus pandai dalam memilih berita karena banyak sekali berita hoaks yang mudah tersebar di media sosial. Dan untuk dinasti politik ini telah lama menjadi sumber kontroversi dan ada yang menyatakan bahwa hal tersebut dapat mengakibatkan korupsi dan pemusatan kekuasaan di tangan sejumlah kecil keluarga. Ada pula yang berpendapat bahwa dinasti politik mungkin akan menguntungkan jika mengangkat orang-orang yang mampu dan berkualitas di posisi yang berwenang. Namun, sebenarnya setelah dipahami melalui diskusi kami bersama tokoh masyarakat, dinasti politik sebenarnya itu tidak ada, karena pemilihan umum sudah dilaksanakan secara demokrasi atau sesuai dengan pilihan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.